Karena tanah di sini begitu subur, sehingga kami berinovatif untuk menanam tanaman batang, mengantisipasi yaitu ekonomi, sehingga kami nanam jeruk karena satu kali nanam maka kita akan panen sampai 10 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusnadi, usia sekitar 47 tahun, pendidikan SMA sederajat. Asli saya berasal dari Jawa Tengah, desanya yaitu Desa Karangsambung 1, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Kota Madia, Semarang. Kebetulan kami hijrah ke Jawa Barat. Ya, alhamdulillah kami di Jawa Barat, yaitu tepatnya di daerah Bandung, sekitar 25 tahun. Ya, alhamdulillah di Bandung kami berwirausaha, yaitu jualan kecil-kecilan seperti dagang bakso, bubur ayam dan sebagainya. Karena maklum, kalau kita hidup di kota besar itu, kita dihadapkan dengan persaingan-persaingan sama yang lain, sehingga tidak bisa untuk menentu satu pekerjaan, sehingga selalu berubah-ubah. Dari mulai dagang A sampai ke Z, kami sudah alami. Tapi alhamdulillah semua itu dapat memberi kehidupan kepada kami. Cerita singkatnya, mungkin ini perjalanan hidup. Kami ini memang ditakdirkan untuk jadi perantau karena ya guratan dari seorang ayah, seorang perantau juga. Dia sampai ke Kalimantan, kami pun sampai ke Sumatera. Bahkan sebelum ke Sumatera kami lebih jauh, yaitu ke negara jiran. Kami pindah ke Bengkulu sekitar tahun 2012. Ya, sekitar 2012 sampai saat ini alhamdulillah kami menetap di Bengkulu. Ya, alhamdulillah kami di sini kebetulan keluarga daripada orang rumah asli, yaitu daripada dusun Sumatera sini. Jadi kami mendapatkan garapan, yaitu tanah warisan. Alhamdulillah walaupun tidak luas, tapi kami bisa bercocok tanam dan alhamdulillah kami merasa kerasan di Bengkulu ini. Kami di sini petani di Bengkulu sama petani di Jawa mungkin ada perbedaan ya. Yang pertama, kultur tanah. Kalau di Jawa kita tergantung kepada hujan. Ya, kapan hujan turun maka kita bersegera menanam. Tapi kalau di Sumatera sini karena kultur tanahnya subur dan cuacanya seimbang antara panas dan hujan, sehingga sayuran di sini tumbuh luar biasa dan alhamdulillah sangat subur. Sehingga memicu kita seorang petani untuk terus berinovasi tanaman-tanaman yang kira-kira mudah tanpa mengeluarkan dana, sehingga kami berinovatif untuk menanam tanaman batang. Karena mengalami berbagai kendala, memang kita namanya pancaroba kehidupan, kadang di atas kadang di bawah, maka kita ambil jalan tengah. Ini salah satu inovasi untuk awalnya, yaitu mengantisipasi yaitu ekonomi, sehingga kami nanam jeruk karena satu kali nanam maka kita akan panen sampai 10 tahun ke depan. Dan untuk menunjang selingan daripada penghasilan menunggu jeruk ini panen sampai berbuah, maka kami ya pengorbanan dengan nanam-nanam sayur, walaupun sedikit-sedikit kami coba untuk menanam bertahap, tidak sekaligus. Jadi kita menanam secara bertahap. Alhamdulillah kami menanam jeruk ini usia
sekitar 3 tahun. Jumlahnya yaitu sekitar 250 batang. Ini jenis jeruknya namanya jenis jeruk BW, yaitu cokun BW, yaitu madu. Sedangkan yang 30 batangnya kami seling dengan nanam girga, yang pokoknya BW. Ternyata daerah kami ini cocok untuk menanam jeruk. Kami rencana ada penambahan penanaman ke tempat sekitarnya yang belum tertanam jeruk. Pohon yang sudah mulai produksi sekitar mungkin ada sekitar 200-an lah yang sudah produksi. 230 batang lah, yang 20 masih ada tahap-tahap tertentu untuk menguatkan batang. Karena kalau dia dipaksakan batangnya kecil berbuah, maka dia tidak tahan, dikhawatirkan batangnya patah. Yang bibit baru itu insya Allah kami tanam untuk sebelahnya, yaitu sekitar 200 batang. Insya Allah kami sudah beli bibitnya, dan rencana penanaman nanti insya Allah bulan depan kita mulai nanam lagi. Kalau kita melihat lahan, mungkin ini kurang daripada 1 hektar, sekitar 3/4 meter lah, 3/4 lah, sampai ke jurang mungkin ada 1 hektar dipotong jurang lah istilahnya. Tanah yang kami garap ini sekitar 3/4 hektar. Kalau jumlah seluruhnya mungkin kalau sampai ke air sana insya Allah mungkin 1 hektar lebih lah, hampir 2 hektar lah. Kalau perawatan tanaman, kita biasa merawat sayuran seperti tomat, cabai, jadi mungkin secara perawatan tidak jauh, tidak kurang mungkin seperti kita merawat yaitu tanaman tomat ataupun cabai. Tapi kalau jeruk ini istilahnya apa ya, salah satu tanaman kalau di sini mungkin cuacanya bagus dan air curah hujannya tinggi, ini bisa untuk menghindari tadi namanya hama, sehingga jeruk ini cukup kita semprot 1 minggu sekali aja volumenya. Pestisida itu sebetulnya semua sama. Kalau untuk tanaman jeruk tidak ada yang spesial ya, bahan aktifnya aja. Mungkin kalau cara untuk membunuh hama tuh, hama jeruk tuh cuman ada 3 ya. Yang pertama itu embun tepung, yang kedua mungkin untuk buah tuh lalat buah, yang ketiganya yaitu mungkin kalau ada burung atau jenis tupai dan sebagainya, itu hama yang justru itu yang kita akan menjadi nanti tidak panen. Ya, kalau penyakit-penyakit yang lainnya itu insya Allah sederhana. Untuk pemupukan kan kita belajar di pertanian. Alhamdulillah kami ini belajar di para penyuluh pertanian di sini kan melalui yaitu teori. Yang pertama itu kita untuk membesarkan batang, maka dia pergunakan yang pertama adalah SP atau TCP atau sejenis yang bersifatnya kalium, fosfat, sulfur, terus N dan sebagainya. Itu terdapat pada SP dan TCP ataupun Petrapos. Sedangkan untuk pertumbuhan pertahanannya yaitu sejenis kalium, ini banyak dikandung dari KCl untuk pertahanan batang. Kalau pupuk kandangnya, alhamdulillah kalau kami, karena kami punya ternak kambing, maka kami memanfaatkan pupuk yang ada, sehingga pupuk kandangnya kita pakai pupuk kandang yaitu kotoran daripada kambing. 1 batangnya kalau menurut prosedurnya sekitar 60 kilo per 1 tahun. Ya, per batang, per 1 tahun per batang. Kalau kita dibagi, kalau dalam pemupukan setahun itu 3 kali, maka 60 bagi 3 berarti per batangnya 20 kilo. Ini alhamdulillah sudah 4 kali metik. Kami dari mulai mungkin 2 kotak, 4 kotak, pernah 13 kotak, meningkat lagi 26 kotak itu. Jadi bertahap. Harga sekarang sebetulnya kalau jeruk ini masih stabil ya. Harga itu antara 8, 9 sampai 10, ada juga yang 11, 12. Kalau biasanya sih
para bakul tuh dia metik sendiri, ada yang dipetikan, tergantung tadi lobby. Ya untuk tahap 3 tahun karena ini adalah pembelajaran buah ya, belum isi dalam arti produksinya dari tahap awal. Taruhlah kalau tahap awal 8,5 juta lebih lah per tahun. Per panen tahap awal itu panen tahap awal. Ya tahap awal dalam arti dari usia 3 tahun sebelum dipanen, mulai dipanen umur 3 tahun. Nah tahap awal itulah ya, alhamdulillah kami dalam setahun tuh 8,5 juta lebih lah istilahnya ya. Baik secara pengerjaan dan sebagainya, ini jeruk lebih efisien, lebih ekonomis kita dibanding sayuran. Kenapa? Karena untuk masa depan jeruk nih kita dalam arti kegagalan nanam tuh tidak ada. Rezeki bisa diartikan tadi kalau kolaborasi sebuah perekonomian lah istilahnya kan. Jadi kita ikut istilahnya kondisi lah istilahnya kan itu. Mungkin itu yang saya pahami tentang bagaimana kita menanam jeruk sampai kita berhasil untuk tahap awal kita memetiknya, yaitu pesan dan kesan bagi ya untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat yang lain, bahwa terus kita berinovasi karena ke depan kita ditentukan oleh apa yang kita inginkan dan apa yang kita usahakan, maka sejauh itulah yang akan kita dapat. Insya Allah asal kita berdoa dan terus kita ikhlas beramal, insya Allah kita akan terus dituntun untuk mendapatkan inovatif yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.